Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Miss Lily. Hari ini Miss akan melanjutkan materi pertemuan kemarin, yaitu tentang bilangan berpangkat bulat negatif. Masih di Math kelas 9, bab 1, part ketiga. Walaupun kalian belajar di rumah, tetap patuhi protokol kesehatan ya. Sering-sering cuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Tetap menggunakan masker ketika kalian keluar dari rumah. Dan jaga jarak, hindari kerumunan. Siapa yang masih ingat materi pertemuan kemarin? Oke, kita review ya. 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 11. Ini kira-kira pakai sifat yang keberapa? Bilangan pokok sama, pembagian, pangkatnya berbeda, namun N-nya lebih besar daripada M-nya. Bagaimana penyelesaiannya? 1/3 pangkat, 11 dikurangi 6. Sama dengan 1/3 pangkat 5. Yang sudah lupa, silakan kalian buka lagi catatannya. Soal yang kedua, 2/3 pangkat 5 dikali 2/3 pangkat 3. Bilangan pokok sama, perkalian, pangkat berbeda. Sifat yang keberapa? Iya, kita gunakan sifat yang pertama. Berarti 2/3 pangkat perkalian. Berarti pangkatnya diapain? Iya, betul. Pangkatnya kalian jumlah. Berarti 5 ditambah 3. Kalian hitung, berarti 2/3 pangkat 8. Kalau yang ini bagaimana? Pangkat 0. Itu sifat yang ke-4 atau kelima? Iya, sifat yang kelima. Semua bilangan jika dipangkatkan 0 ketemunya 1. Tinggal kalian hitung satu persatu. 50 pangkat 0 berapa? 1. Dikali 4 pangkat 0, 1 ditambah 8 pangkat 0, 1 dibagi 15 pangkat 0, 1. Oke, ada perkalian, penjumlahan, dan pembagian. Berarti yang kalian kerjakan dulu perkalian dan pembagiannya. 1 dikali 1, 1 ditambah 1 dibagi 1, berarti 1. 1 ditambah 1 hasilnya 2. Oke. Lanjut, di sini mencantumkan K dikali 10 pangkat M. Ini lambang dari apa? Iya, betul. Lambang dari notasi ilmiah. Masih ingat kan? Pasti dong. 3,468 dikali 10 pangkat 5. Kalian disuruh mengubah ke bentuk biasa. Sama dengan 3,468 karena dikali berarti komanya ini mundur. Mundur berapa angka? Kalian lihat pangkatnya di sini. Ternyata pangkat 5, berarti angkanya mundur 5 angka. Kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5. Tinggal kalian tambahkan nolnya. Berarti 346.800. Contoh yang kedua, 8,236 dikali 10 pangkat 8. Komanya mundur 8 angka. Kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti berapa dibacanya? 823.600.000. Nah, untuk yang terakhir ini, kalian disuruh mengubah ke notasi ilmiah. Kita ambil satu digit dari kiri. Berarti 1,37 dikali. Komanya di sini. Nah, kamu lihat. Angka di belakang koma ini ada berapa angka?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 1,37 dikali 10 pangkat 7. Oke, paham kan? Setelah kalian kemarin sudah mempelajari tentang bilangan bulat berpangkat bulat positif, hari ini kita akan mempelajari bilangan bulat berpangkat bulat negatif. Sebelum kita pelajari materi utamanya, silakan kalian buka buku paket kalian halaman 18. Ambil pulpen atau pensil kalian. Oke, kita baca bareng-bareng ya. Kita amati pernyataan berikut ini. Kita ketahui bahwa kebalikan dari 6 adalah 1/6. 6 itu artinya 6/1. Jadi kalau kalian balik menjadi 1/6. Kebalikan dari 24 adalah 1/24. 24/1 dibalik menjadi 1/24. Begitu juga dengan kebalikan dari 7 adalah 1/7. Sehingga dapat kalian simpulkan kebalikan dari A adalah 1/A. Dengan syarat A-nya nggak boleh sama dengan 0. Coba kamu perhatikan pembagian bilangan berpangkat berikut. 8 pangkat 2 itu artinya 8 dikali 8. 8 pangkat 3 artinya 8 dikali 8 dikali 8. Sama dengan, kok bisa Miss 1/8? Oke, ini kan pembagian. Supaya kalian lebih mudah menghitungnya, boleh kalian sederhanakan dengan kalian coret. 8 dibagi 8, itu kan sini 1, ini 1 kan? 1 dikali 1, 1. Yang bawah, tadi dibagi dengan 8, dapat 1, ini juga dapat 1. 1 dikali 1, 1. 1 dikali 8, 8. Sehingga ketemunya 1/8. Coba ingat kembali penjumlahan bilangan bulat. 2 dikurangi 3, itu ketemunya -1. Iya, punya 2, dipinjam 3, berarti masih kurang 1. Maka 8 pangkat 2 dibagi 8 pangkat 3 sama dengan, kalau pada pembagian pokok bilangan pokoknya sama, pangkatnya kalian kurangi. Jadi 8, 2 dikurangi 3. Sama dengan berapa? 8 min 1. 8 pangkat min 1. Sehingga 1/8 sama dengan 8 pangkat min 1. Oke, paham? Coba, dengan cara yang sama lakukan pada pembagian berikut ini. Caranya sama. 5 pangkat 3 artinya 5 dikali 5 dikali 5. Kalau 5 pangkat 4 berarti 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5. Sama dengan, kalian coret atas bawah, 1 dikali 1, 1, 1 dikali 1, 1. Per 1 dikali 1, 1, 1 dikali 1, 1, 1 dikali 5. Berapa? 5, iya. Ingat kembali penjumlahan 3 dikurangi 4. Berapa? Iya, min 1. 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 4 sama seperti tadi. Kalau pembagian dengan bilangan pokok sama, itu berarti pangkatnya kalian dikurangi. Sama dengan 5 pangkat 3 dikurangi 4. Sama dengan 5 pangkat? Iya, min 1. Jadi 1/5 sama dengan 5 pangkat min 1. Ini kan pangkatnya di bawah kan, 1/5 pangkat 1, ini artinya cuma angka 1 nggak perlu ditulis. Ketika 5 pangkat 1 artinya plus 1, ketika kalian ubah ke atas jadinya 5 pangkatnya berubah jadi min 1. Sehingga secara umum A pangkat min 1
sama dengan 1 per pangkat negatif ke bawah diturunkan menjadi pangkat positif. Artinya A pangkat 1. A pangkat min 1 diturunkan menjadi A pangkat 1. Begitu juga A pangkat min M ketika diturunkan menjadi 1 per pangkat M. Oke, paham ya? Sehingga dapat disimpulkan bahwa pangkat bulat negatif merupakan penurunan dari pangkat bulat positif. Begitu juga sebaliknya, pangkat bulat positif itu penurunan dari pangkat bulat negatif. Perhatikan, A pangkat M sama dengan 1 per A pangkat min M. Pangkatnya positif diturunkan menjadi negatif. Atau A pangkat min M sama dengan 1 per A pangkat M. Pangkat positif diturunkan menjadi pangkatnya negatif. Begitu juga sebaliknya. Pangkat negatif ketika kalian turunkan menjadi pangkat positif. Biar lebih paham, kita perhatikan contohnya. 7 pangkat min 3 sama dengan, ingat, berarti sama dengan yang ini. Pangkatnya negatif diturunkan jadi positif. Jadinya 1 per 7 pangkat berapa? Iya, pangkat 3 plus 3 ya, karena ini min diturunkan jadi plus. 15 pangkat min 6 sama dengan 1 per 15 pangkatnya negatif diturunkan jadi iya plus 6. Lanjut. Nah, ternyata di sini nilainya negatif. Bagaimana nih bilangan pokoknya? Sama ya caranya. 1 per min 12 pangkatnya jadinya pangkat 4. Bagaimana kalau soalnya seperti ini? Sama caranya, kamu hitung satu per satu terlebih dahulu. 4 pangkat min 3 ditambah 8 pangkat min 2. 4 pangkat min 3 kita ubah, kita turunkan. 1 per 4 pangkat negatif berubah jadi positif. Ditambah 1 per 8 pangkat 2. Oke, karena penyebutnya berbeda, kita hitung terlebih dahulu. 1 per 4 pangkat 3 berapa? 64. Ditambah 1 per 8 pangkat 2, artinya 8 dikali 8, 64. Karena penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya bisa kalian langsung jumlah. Berarti 1 ditambah 1, 2 per penyebutnya tetap 64. Nah, kita bandingkan dengan contoh yang terakhir ini. 4 pangkat min 2 ditambah 2 pangkat min 3. Kita hitung satu per satu. Berarti 1 per 4 pangkat 2 ditambah 1 per 2 pangkat positif 3 ya. Sama dengan kita hitung 1 per 4 pangkat 2 itu berapa? 4 dikali 4. 16 ditambah 1 per 2 pangkat 3. 2 dikali 2 dikali 2, 8. Sama dengan, kamu perhatikan di sini ternyata penyebutnya berbeda. Jadi ketika ada penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda, maka kalian samakan terlebih dahulu penyebutnya. Cari KPK-nya. Antara 16 dan 8 berarti ya 16. Ke bawah dibagi, ke atas dikali. 16 dibagi 16, 1. 1 dikali 1, 1. 16 dibagi 8, 2. 2 dikali 1, 2. Nah, karena sekarang penyebutnya sudah sama-sama 16, berarti pembilangnya bisa kalian jumlah. 1 ditambah 2, 3 per 16.
Bisa kalian sederhanakan tidak? Iya, tidak bisa. Kalau ini, misal Miss suruh sederhanakan, berarti berapa nilainya? Sama-sama dibagi 2. Berarti berapa? Iya, 1/32. Kita lanjutkan ke materi bilangan rasional berpangkat bulat negatif. Sama pada bilangan bulat berpangkat bulat negatif, kalau bilangan rasional pangkat bulat negatif itu merupakan penurunan dari bilangan rasional pangkat bulat positif. Begitu juga dengan sebaliknya. Sehingga pada bilangan rasional pangkat bulat negatif dapat disimpulkan P per Q pangkat min M sama dengan 1 per P per Q pangkatnya jadi positif sama dengan Q per P. Berarti bilangan pokoknya kalian balik. P per Q menjadi Q per P. Pangkatnya tetap positif. Paham ya? Lihat jadinya awalnya P per Q pangkat min M. Hasilnya jadinya Q per P pangkat M. Contohnya, 2/3 dipangkatkan 2 sama dengan, kita ubah ke bentuk pangkat positif. Berarti kita turunkan 1/2/3 pangkat 2 sama dengan, oke, karena ini pecahan dan di bilangan bulat, kita ubah ke bentuk sama-sama pecahan. 1 itu Miss ubah ke bentuk 1/1 per 2/3 dipangkat 2 sama dengan 1/1 dikali, ingat, pembagian Miss ubah jadi perkalian dengan syarat yang bawah dibalik. 2/3 dibalik menjadi 3/2 pangkat 2. Kalau sudah, tinggal kalian kalikan. Pembilang dikali pembilang, penyebut kali penyebut. 1 dikali 3 itu 3 per 1 dikali 2, 2. Jangan lupa pangkatnya pangkat 2. Contoh yang kedua. 7/6 dipangkatkan min 4. Caranya sama dengan yang nomor 1. Kita turunkan 1/7/6 pangkat negatif jadi positif. Berarti pangkat 4. Sama dengan satunya kita ubah ke bentuk pecahan. Jadinya 1/1 per 7/6 pangkat 4. Pembagian kita ubah menjadi perkalian dengan syarat yang bawah dibalik. 7/6 dibalik menjadi 6/7 pangkat 4. Kita kalikan 1 dikali 6, 6 per 1 dikali 7, 7. Pangkatnya jangan lupa, yaitu pangkat 4. Nah, dari kedua contoh tersebut, coba kita perhatikan. 2/3 pangkat min 2, hasilnya itu 3/2 pangkat 2. Coba kalian lihat. 2/3 bilangan pokoknya menjadi 3/2. Ternyata hanya dibalik. Kemudian pangkatnya min 2 jadinya 2. Hanya lawannya. Di sini negatif menjadi positif. Coba apakah bisa kita terapkan di soal yang kedua? 7/6 pangkat min 4 jadinya 6/7 pangkat 4. 7/6 dibalik menjadi 6/7. Pangkatnya, lawannya. Min 4 jadinya positif 4. Sehingga dari rumusnya dapat kita simpulkan untuk bilangan pokoknya ini tinggal kalian balik ya, P per Q menjadi Q per P.
Kemudian untuk pangkatnya, lawannya. Lawannya negatif berarti positif. Lawannya positif berarti negatif. Oke? Iya. Coba untuk contoh soal yang ketiga, boleh kalian langsung menggunakan jawabannya, tidak menggunakan cara yang panjang ini. Bisa kalian terapkan? Oke, coba ya. Min 4/11 pangkat min 6, berarti ingat, tadi bilangan pokoknya kalian balik. Min 4/11 dibalik menjadi 11/4. Kemudian pangkatnya itu lawannya. Min 6 lawannya plus 6. Jadinya 11 per min 4 dipangkatkan 6. Gampang kan? Lanjut, soal yang keempat. 1/5 pangkat min 7 berarti bilangan pokoknya kalian balik. 1/5 menjadi 5/1. Pangkatnya itu lawannya. Min 7 berarti lawannya plus 7. 5/1 berarti 5 pangkat 7. Soal yang kelima. Nah, bagaimana kalau di sini ada 3 penjumlah operasi? Bagaimana? Caranya sama, tinggal kalian hitung satu persatu. 4 min 1, 4 itu kan artinya 4/1, pangkat min 1. Kalian balik, berarti jadinya berapa? 1/4 pangkat min, jadinya pangkat 1. Pangkat 1 di sini tidak perlu kalian tulis. Walaupun di sini artinya tetap ada angka satunya. Kemudian dikali 6 pangkat min 1. 6 itu artinya 6/1 pangkat min 1. 6/1 dibalik 1/6 pangkat 1. Dikali 1/12 dibalik menjadi 12/1 pangkat 1. Nah, kalau pada perkalian bisa kalian sederhanakan. Ada yang bisa dicoret? Iya. Kita coret 4 dan 12. 4-nya dapat 1, 12-nya dapat berapa? 3. 3 sama 6? Iya. 6-nya dapat 2, 3-nya dapat 1. Sekarang kalian hitung 1 dikali 1, 1. 1 dikali 1, 1. Per 1 dikali 2, 2. 2 dikali 1, 2. Nah, maka ini adalah hasilnya. 1/2. Oke, mudah bukan? Jadi jangan kalian lihat cara yang panjang seperti ini. Ini hanya penjelasan bagaimana dapat 3/2. Bagaimana? Sudah paham materi yang Miss jelaskan? Baik, kalau sudah paham, buktikan ya. Dengan apa kalian membuktikannya? Iya, betul, dengan mencoba mengerjakan soal-soal berikut ini. Karena tanpa adanya kalian mencoba, kalian tidak tahu seberapa kemampuan kalian. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Miss cukupkan pertemuan hari ini. Miss tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.